Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita berbahagia bisa kumpul kembali, berjumpa dalam episode yang ke-130. Mari kita berdoa sebelum kita mulai program kali ini. Kami bersyukur untuk perlindungan, kasih karunia, anugerah, dan pertolongan dan pimpinan-Mu hingga kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kasih karunia dan kebaikan-Mu yang menjadikannya. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu dan kami mau terima bahagian yang terbaik yang sudah Engkau siapkan bagi kami, dan kami akan diberkati dengan luar biasa melalui apa yang telah Engkau wahyukan dan disampaikan, dan kami boleh mengerti dan bagaimana hidup untuk lebih-lebih lagi menyenangkan hati-Mu, berkenan padamu, dan hidup sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang luar biasa. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dunia dan kehidupan ini penuh dengan keajaiban dan hal-hal yang luar biasa, walaupun sering luput dari pengamatan kita karena memang masih banyak yang belum terlihat atau saking terbiasa melihatnya sehingga kita tidak menganggap lagi sebagai hal yang luar biasa. Misalnya semburat warna matahari ketika terbit atau terbenam, bunga-bunga dengan bentuk dan gradasi warna yang unik dan menakjubkan, buah-buahan dengan berbagai macam bentuk, warna dan cita rasa. Demikian juga hewan-hewan, baik yang di darat atau di dalam laut atau di dasar laut, yang rupa dan karakteristiknya belum banyak diketahui. Atau juga fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Demikian juga dengan tubuh manusia yang penuh dengan keajaiban. Misalnya, perbedaan kecepatan pertumbuhan rambut di kepala dengan bulu mata atau bulu hidung. Ya, kemampuan mata sanggup membedakan sampai 10 juta warna yang berbeda. Daya cium hidung kita bisa mencium sampai 1 triliun aroma yang berbeda. Apalagi bila dijabarkan lebih jauh, berbagai organ tubuh dengan fungsi, daya kerja, ketahanan maupun keajaiban-keajaiban yang hanya akan membuat para ahli dan dokter speechless atau kehilangan kata-kata, sehingga akhirnya mereka hanya bisa menyatakan ini semua merupakan satu divine intervention atau intervensi ilahi, karya Tuhan yang ajaib. Saya pernah mengunjungi tempat peleburan timah di kota Muntok atau Mentok di Pulau Bangka. Bahkan pernah juga
di Bahrain, Timur Tengah. Saat itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, walaupun dipakaikan penudung kepala, saya bisa menghirup udara dan merasakan betapa tingginya suhu panas yang ada di sana. Namun, yang membuat diri terharu dan kagum adalah keajaiban Tuhan yang telah menciptakan segala organ tubuh, khususnya mata, paru-paru, yang tidak karena tingginya suhu panas sehingga mata terbakar atau paru-paru jadi angus, ya. Saya pun pernah mengunjungi negara di Eropa Timur yang saat itu cuacanya sedang dingin di musim dingin, ya, hingga minus 30 derajat. Bayangkan, dingin sekali. Tetapi keadaan itu tidak serta-merta membekukan paru-paru, mata, dan telinga atau bagian lain. Padahal sekali ludah keluar dari mulut, seketika itu juga langsung beku menjadi es. Dari kedua pengalaman di atas menunjukkan Tuhan yang ajaib telah menciptakan segala sesuatu dengan ajaib, dahsyat, sempurna, dan luar biasa. Dialah Tuhan yang melukis langit dengan gradasi warna yang unik. Dialah Tuhan yang mengetahui nama bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya. Dialah Tuhan yang meletakkan batas air laut agar tidak melampauinya. Dia juga Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala keanekaragaman fisik, sifat, dan keunikannya yang tersendiri. Dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 berkata, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Dalam Mazmur 19 ayat 2 juga berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Memang mudah bagi sebagian orang untuk mengabaikan, tetapi jika kita benar-benar meluangkan waktu untuk merenungkan, maka kita akan semakin menyadari ada begitu banyak keajaiban yang mengelilingi dan menghiasi hidup kita setiap hari. Dan seharusnya hal ini juga akan menyadarkan kita bahwa ada Tuhan Allah, Sang Pencipta segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak oleh mata jasmani manusia. Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang mulia. Namun ada satu kebenaran yang harus disadari, dipahami, dan diakui, yaitu Tuhan Sang Pencipta yang begitu besar itu bukanlah Tuhan yang jauh, yang menjaga jarak, membatasi diri, dan tidak bersedia dikenal atau ditemui. Sebaliknya, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 hingga 27 berkata, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, dahsyat, dan luar biasa. Tetapi Dia juga Tuhan yang dekat dan mengasihi semua ciptaannya. Terlebih lagi kita umat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sangat disayangkan banyak orang yang sudah percaya dan mengikut Tuhan, namun tidak sadar bahwa Tuhan yang disembah mereka bukanlah Tuhan yang biasa-biasa, melainkan Tuhan yang sangat ajaib, luar biasa, dan penuh dengan kuasa. Tuhan yang ajaib tidak hanya tercermin dari karya ciptanya atas alam semesta, bumi dan segala isinya, serta segala makhluk yang termasuk juga
manusia di dalamnya. Tuhan yang ajaib juga mengendalikan, menopang, memberkati, dan turut campur tangan atau berintervensi atas segala ciptaannya, khususnya di dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang mempercayainya dan mempercayakan hidup kepadanya, sehingga keajaibannya dapat dinyatakan dan dialami senantiasa. Di dalam kehidupan, setiap hal yang terjadi, entah itu baik atau kurang baik, bahkan yang tidak baik sekalipun, menurut pemandangan kita, merupakan satu rangkaian kecil dari keseluruhan mujizat yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 9 mengatakan, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Sesungguhnya keajaiban Tuhan selalu nyata dalam hidup kita setiap hari, namun luput dari pengamatan kita sehingga tidak menyadarinya, menganggap remeh, dan tidak menghargai pekerjaan ajaib yang Tuhan telah kerjakan. Tuhan selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa, namun kita sering menutup mata hati sehingga tidak melihat, tidak menerima, dan tidak memahami keajaiban karya perbuatannya, mujizatnya, dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Padahal keajaiban Tuhan itu tidak hanya dinyatakan dalam hal-hal yang besar, namun juga sering terjadi dalam hal-hal yang kecil yang sering kita abaikan. Misalnya, berapa sering Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya tanpa kita sadari? Berapa kali kita berkendara di sebuah jalan yang tidak pernah ada masalah, tapi tak lama kemudian kita mendengar berita mengenai seseorang dibegal dan mengalami kecelakaan karena melewati jalan yang sama itu. Ada pula yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan, tapi oleh karena keajaiban Tuhan, dirinya tertolong, terhindar dari bahaya yang lebih besar, semuanya baik-baik saja, hanya luka-luka ringan yang tidak seberapa masalah. Itu pun adalah karya perbuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Ya, ada yang bercerita bagaimana sepulangnya ke rumah didapatinya plafon rumahnya jebol dan terjadi konslet listrik yang cukup parah karena hujan yang sangat deras. Tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan perlindungan Tuhan, rumahnya terlindung dari kebakaran. Padahal percikan apinya sudah sangat dekat dengan barang-barang yang mudah terbakar. Ada pula yang bersaksi bagaimana oleh karena pertolongan Tuhan, dia mendapatkan pekerjaan setelah bertahun-tahun nganggur. Walaupun di luar dari keahliannya, tapi dia terus berusaha untuk belajar dan Tuhan pun memampukannya sehingga kini dia bisa mengalami terobosan hidup dalam hal ekonomi secara luar biasa. Ya, kita dilahirkan di dunia dengan aman dan lancar. Itu pun karena keajaiban yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Masih bisa bangun pagi, sehat, dan bisa beraktivitas, keluarga terpelihara, merupakan kasih karunia dan keajaiban Tuhan yang memungkinkannya. Ya, pernah seorang pendeta yang juga adalah seorang dosen sekolah teologi. Dalam khotbahnya, beliau mengisipkan kesaktian pengalaman pribadinya semasa masih pemuda yang aktif melayani Tuhan. Mendengar dan mengikapi kesaksian pendeta tersebut, yang sekalipun penekanannya adalah untuk menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib, perkasa, dahsyat, dan luar biasa, namun tak dapat dipungkiri sebagian jemaat yang skeptis dan yang selalu menuntut rasionalitas. Kesaksian pendeta itu terkesan mengada-ada, ya, rekayasa atau tidak rasional. Bagaimana mungkin dari arah berlawanan dua mobil bisa melewati jembatan yang lebarnya hanya muat untuk 1,5 mobil, dan kedua mobil tersebut selamat tiba di seberang-seberangan tanpa terjadi tabrakan, kecelakaan? Ya, tujuan dari kesaksiannya, beliau menekankan bahwa Tuhan yang ia percaya, ia layani, dan ia beritakan adalah Tuhan yang ajaib, luar biasa, dan disambut tepuk tangan dari sebagian jemaat yang percaya, setuju, dan terkagum dan terpesona atas mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa itu. Sesungguhnya banyak keajaiban yang telah dan sedang dan terus akan Tuhan kerjakan bagi hidup Anda dan saya. Namun pilihan ada di tangan kita.
kita seharusnya memilih untuk menyadari, memahami, menghargai dan mengucap syukur atas segala perbuatan ajaib dari Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pengikutan kita kepada Tuhan Yesus hanya sekedar rutinitas. Hari lepas hari dijalani dengan rutin dan biasa-biasa saja. Padahal bila kita menyadari bahwa Tuhan yang kita percaya dan kita sembah ada Tuhan yang ajaib, perkasa, dahsyat, dan luar biasa, maka hidup kita pun tidak akan pernah sama lagi. Tema program All by Grace episode kali ini adalah Tuhan yang ajaib. Kiranya melalui pembahasan tema episode ini, kita semakin diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Maka kita akan menjalani sebuah kehidupan yang pasti tidak sama lagi, penuh dengan keyakinan, keberanian, karena Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Dan Dia senantiasa nyata dan menyertai serta memberkati kita. Ya, orang yang menyadari dan mengerti Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang ajaib, maka akan ditandai sebagai berikut. Pertama, ia akan sangat ingin mengenal dan bergaul akrab dengan Tuhan. Banyak sosok di dunia ini yang juga dikagumi oleh manusia. Mulai dari bintang film, musisi terkenal, atlet olahraga, pengusaha terkenal, dan lain sebagainya. Mencermati, menyaksikan bagaimana mereka menampilkan bakat, talenta, dan kemampuan mereka di layar kaca atau di lapangan. Mendengar hal-hal sepak terjang yang dilakukan dan prestasi yang dicapai, sungguh mereka memukau banyak orang. Para pengagum umumnya mencari tahu lebih banyak lagi tentang informasi terkait sosok yang mereka kagumi itu. Bahkan banyak juga yang tidak puas hanya melihat dari jauh. Mereka rela merogoh kocek dan mengeluarkan sejumlah uang untuk menyaksikan orang-orang itu. Apalagi bila mereka berkesempatan untuk berpartisipasi dalam acara meet and greet, ya, dengan akses khusus untuk bertemu langsung face to face, ya, muka dengan muka, bisa menanyakan beberapa hal, rasanya waduh sudah seperti menjadi orang dalam dan akan terasa bangga. Ya, terhadap manusia yang meskipun memiliki banyak bakat dan kemampuan, namun tetap dia adalah manusia yang terbatas. Rasa kekaguman kita terkadang bisa mencapai tingkat yang luar biasa dan ekstrim. Ketika menyadari bahwa Tuhan yang kita percaya dan sembah adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa, seharusnya kita patut lebih kagum kepada Tuhan melampaui semua hal, melampaui semua manusia yang hebat sekalipun dengan pencapaian yang hebat di dunia ini. Tuhan yang ajaib, yang memberikan napas hidup, mengaruniakan kepintaran, bakat, dan talenta, semuanya berasal dari Dia. Manusia hanyalah penata layanan dari apa yang dititipkan Tuhan kepadanya semasa hidupnya. Jika manusia yang dititipkan bakat dan talenta saja begitu hebat dan dikagumi, bukankah terlebih lagi dan dahsyat lagi Tuhan Allah yang adalah sumber dan pemilik dari segala bakat dan talenta? Jika kita sungguh-sungguh mengerti, menyadari bahwa Tuhan begitu ajaib dan dahsyat, tentu kita akan memiliki suatu kerinduan, ya, untuk mau mengenal Tuhan lebih-lebih lagi. Tidaklah puas hanya sekedar tahu secara kulit luar tentang Tuhan kita. Tidaklah cukup kita hanya mendengar cerita, kesaksian, dan pengalaman orang lain yang telah mengalami keajaiban karyanya. Jika orang lain bisa mengenal Tuhan, mengalami karya perbuatan Tuhan yang ajaib, maka seharusnya kita pun ingin demikian juga. Ya, sesungguhnya Tuhan berkenan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mengenalnya, bergaul akrab dengannya. Ya, dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 hingga 14a berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kisah Ayub mungkin sudah sering kita dengar atau kita baca. Beberapa pasal terakhir dalam kitab Ayub itu
mulai dari pasal ke-38 terkait penderitaan yang dialami Ayub, Tuhan merespons pertanyaan-pertanyaannya, respons Tuhan yang sangat unik. Karena dia tidak menjawab langsung to the point, tetapi Tuhan malah melontarkan banyak pertanyaan kepada Ayub untuk dijawab terkait dengan kemegahan, kebesaran, dan kedahsyatan Tuhan itu. Singkat kata, ketika diperhadapkan dengan kebesaran, kedahsyatan, dan keajaiban Tuhan, Ayub tidak bisa berkata banyak kala itu. Salah satu perkataannya berbunyi demikian. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Demikian juga dengan Rasul Paulus yang dalam perjalanannya ke Damsyik mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam cahaya yang begitu terang sampai matanya tidak bisa melihat lagi. Namun setelah itu Paulus berubah total. Mengenal Tuhan lebih dalam merupakan suatu kerinduan dan pengejarannya. Bahkan itu dipandangnya lebih mulia, lebih berharga dibanding dengan seluruh pencapaiannya di masa lampau. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mungkin kita tidak mengalami hal-hal ekstrim seperti yang dialami oleh Paulus atau Ayub, tapi jika kita mau sungguh-sungguh merenungkannya, kita pasti pernah mengalami kebaikan, keajaiban, dan mujizat dari Tuhan dalam hidup kita. Yaitu hal-hal yang membuat kita heran, terbingung-bingung, kagum, dan kita hanya bisa berkata, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa lakukan ini? Ketika menyadari dan mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya dan kita sembah adalah Tuhan yang begitu ajaib, mengherankan, dan mengagumkan, seharusnya kita memberikan respons berupa kerinduan untuk lebih mengenal dan ingin untuk bisa bergaul akrab, dekat dengan Tuhan itu. Karena semakin mengerti dan menyadari kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita, semakin pula timbul kerinduan untuk hidup senantiasa melekat kepadanya. Rindu untuk bersekutu dengannya, mengasihi dan mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Seperti seorang anak yang terlahir dalam kondisi disleksia, sehingga mengalami kesulitan belajar dalam hal membaca, menulis, dan mengeja. Ia tidak terlahir dalam keluarga kaya, bahkan sejak kelahirannya, ayah dan ibunya telah berpisah. Berulang kali ia diejek dan dicemooh karena dianggap bodoh. Bahkan para guru pun satu persatu mulai menyerah, angkat tangan, dan berusaha mengembalikan anak tersebut kepada ibunya yang selama ini membesarkannya seorang diri. Walaupun demikian, sang ibu tidak menyerah. Ia sangat mengasihi anaknya. Dia terus menyemangati dan mendorongnya walau dalam segala keterbatasan. Ibunya juga berusaha sekuat tenaga, bekerja dari pagi hingga larut malam demi anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan masa depan yang indah. Melihat pengorbanan dan perjuangan ibunya yang begitu luar biasa, dan menyadari kasih ibunya yang begitu besar kepadanya, sang anak pun bertumbuh menjadi seorang pribadi yang dekat dengan ibunya, yang menjadi tujuan hidupnya adalah bagaimana bisa menyenangkan dan membalas ibunya. Bahkan ketika sudah berhasil, prioritas utamanya adalah ibunya. Mengapa demikian? Karena ia menyadari bahwa dirinya tadinya tidak berpengharapan, menjadi berpengharapan dan memiliki masa depan. Semuanya itu hanya karena kasih ibunya yang tiada tara, yang senantiasa memberinya kesempatan. Sang anak pun mengambil komitmen untuk mengutamakan ibunya dalam segala hal, karena ia bisa jadi seperti saat ini,
Semuanya itu karena kasih ibu yang luar biasa telah dialaminya. Demikian pula halnya dengan hidup Anda dan saya. Tanpa Tuhan Yesus yang kasihnya sangat ajaib, yang seharusnya kita mati, binasa, tanpa harapan dalam neraka, karena segala dosa yang ada pada kita. Tapi oleh karena kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan, dan oleh kasih Tuhan yang begitu ajaib dan dahsyat, sehingga kita yang tidak layak, kini kita dilayakkan. Kita yang dahulunya najis kotor, kini diangkat menjadi anak Allah dan dikasihinya, dan diberikannya masa depan indah penuh dengan pengharapan. Bila kita sungguh-sungguh mengerti dan menyadari keajaiban kasih dan kebesaran Tuhan, sudah seharusnya lah kita terdorong untuk menjalani suatu kehidupan yang senantiasa rindu untuk bersekutu, bergaul akrab dengannya, dan lebih mengenalnya lagi, dan dengan haus dan lapar menekuni firman Tuhan dan berkomunikasi dengannya melalui doa dan penyembahan kita. Ada seorang kawan lama dari seorang pendeta yang terus bertengger, bertahan pada pandangannya terhadap yang namanya mujizat kesembuhan yang Tuhan nyatakan atas diri seseorang, khususnya mereka yang kaki, tangan, selisih, panjang pendek. Bagi pendeta tersebut yang mendoakan dan orang yang mengalami mujizat sedemikian, mereka sangatlah terharu, sangat takjub, terpesona, kagum, dan spontan mereka menyatakan betapa ajaib, dahsyat, dan luar biasa Tuhan Yesus. Tapi kawan lama Pak Pendeta itu tetap saja mengikapi mujizat demikian sebagai suatu rekayasa semata. Tak masuk akal, dan dia tidak percaya kalau mujizat itu sungguh adalah karya perbuatan dari Tuhan Yesus yang ajaib. Mau apa dikata? Bila masih ada orang percaya seperti itu, yang memilih untuk bersikap skeptis, tidak menghargai dan tidak mau percaya dengan lugu dan polos, melainkan hanya percaya segala sesuatu yang dapat diterima oleh logika, walaupun dengan jelas mujizat yang terjadi merupakan karya Tuhan yang ajaib. Bukan untuk menghakimi, namun sungguh sangat disayangkan. Tuhan yang ajaib yang kita percaya, yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang ajaib perbuatannya, ajaib kasihnya, ajaib pertolongannya, ajaib kemurahannya bagi semua manusia. Namun bagi kawan lama Pak Pendeta itu, pengenalannya terhadap Tuhan sungguh patut dipertanyakan. Sekiranya ia menyadari dan mengerti bahwa Tuhan yang ia percaya adalah Tuhan yang ajaib, seharusnya ia juga akan memiliki kerinduan hati untuk mengenal lebih lagi Tuhan dan ingin bergaul akrab dengan Tuhan Yesus Kristus yang ajaib itu, sebagaimana yang kita percaya dan kita sembah kepadanya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Ciri kedua, orang yang sungguh-sungguh menyadari dan mengerti akan Tuhan yang ajaib itu, ia akan mengerti menjalani suatu kehidupan dengan penuh kepastian. Seorang bapak duduk di kursi penumpang pesawat terbang untuk pulang kembali ke kota asalnya. Tak jauh dari kursinya, duduklah seorang anak perempuan kecil dengan perlengkapan gambarnya. Setengah jalan penerbangan tersebut, cuaca buruk melanda sehingga menimbulkan turbulensi yang sangat tidak nyaman. Banyak penumpang tampak panik, termasuk si bapak tersebut. Tetapi ia terheran-heran saat melihat bagaimana anak perempuan itu dengan tenang, dengan santai, duduk manis, memejamkan mata sambil tersenyum, mencerminkan ia tidak terpengaruh, tidak peduli sama sekali apa yang sedang terjadi, yaitu turbulensi atau goncangan. Singkat cerita, cuaca buruk pun berhasil dilewati oleh pilot yang membawa pesawat tersebut dan mereka akhirnya mendarat dengan selamat sampai di tempat tujuan. Para penumpang berlomba-lomba untuk segera turun keluar duluan dari pesawat, sementara si anak menanti dengan sabar sampai semua penumpang keluar dan tinggalkan pesawat tersebut. Nah, sekarang yang tinggal adalah si bapak itu dengan si anak. Si bapak masih penasaran. Dia bertanya kepada anak tersebut, "Dek, kamu tahu kan tadi kita menghadapi cuaca yang sangat buruk? Ada goncangan, turbulensi." "Ya, saya tahu, Pak. Tapi saya heran kenapa kamu tampak begitu tenang sekali. Seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anak-anak seumurmu biasanya akan langsung panik, bahkan menangis." "Oh, kan pilotnya itu ayah saya. Saya yakin dan percaya ayah saya itu bisa mengontrol semua, mengemudikan, dan mendaratkan pesawat ini dengan selamat dan dengan baik." Karena si anak mengenal ayahnya, ia percaya kepada ayahnya. Dan karena itulah ia bisa tetap tenang, bahkan di tengah-tengah kondisi yang umumnya bisa membuat panik anak-anak lain seusianya, maupun penumpang dewasa yang lain. Demikian juga halnya dengan Anda dan saya sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Tuhan yang ajaib, dahsyat, perkasa, dan Dialah Bapa kita juga. Bapa yang sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi apa yang bisa dipikirkan dan dilakukan oleh manusia. Dan Dia adalah Bapa yang peduli, mengerti apa yang dihadapi oleh setiap anak-anaknya. Bila sungguh-sungguh menyadari kebenaran ini, maka kita tak akan hidup berputar-putar dalam pusaran kekhawatiran dan ketakutan yang menarik kita semakin turun. Tuhan Yesus sendiri mengerti bahwa manusia rentan untuk jatuh dalam kekhawatiran dan ketakutan. Maka dari itu Dia menyampaikan isi hati Bapa kepada kita semua, tertuang dalam Matius pasal ke-6 ayat 25 hingga 34. Karena waktu kita bacakan saja ayat 25 dan ayat ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, sungguh miris bila masih ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan masih tetap bersikeras mencoba dengan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan apa yang menjadi sumber kekhawatiran tersebut. Padahal mereka memiliki Tuhan yang ajaib, yang perkasa, dahsyat, dan luar biasa. Tidak heran jika mereka akhirnya menjadi letih lesu, lelah, dan tidak berdaya. Padahal firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga 31 mengatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi
dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya, jika ada di antara kita yang sudah menjadi orang tua, coba bayangkan saja bagaimana perasaan kita bila mengetahui anak kita yang sedang mengalami masalah dan kendala, tetapi ia tidak mau mencari kita atau minta bantuan kepada kita. Padahal kita bersedia, kita mampu, kita standby untuk turun tangan menolong mereka. Demikian juga perasaan hati Bapa di surga, Tuhan kita, bila kita tidak mau mencari Dia, tidak mau datang kepadanya, dan tidak mau minta pertolongan kepadanya, karena Dia mau dan Dia sanggup untuk turun tangan, untuk menolong kita dan melakukan mujizat yang dahsyat, spektakuler bagi setiap kita yang mau berharap padanya. Ya, Tuhan berpesan kepada kita melalui surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, seorang penulis buku rohani yang terkenal pernah menulis demikian. Kekhawatiran adalah kepercayaan di atas dasar yang salah. Di saat kita mendasari kepercayaan kita di atas dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, tetap sama dahsyatnya dahulu, sekarang, dan selamanya. Semakin kita memandang kepadanya, menaruh harapan kepadanya, maka tidak ada space atau ruang atau celah bagi kekhawatiran bercokol dalam hati kita, karena roh ketakutan bukanlah berasal dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu, serahkanlah segala beban, kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri beban hidup yang terus menindih kita. Ketahuilah bahwa kekuatan, akal, pikiran, hikmat manusia sangatlah terbatas, tetapi Allah yang kita sembah sungguh ajaib, tiada taranya. Dia hebat, Dia perkasa, dan Dia dahsyat, Dia mulia, Dia luar biasa. Bahkan perkataan manusia takkan sanggup menjelaskan sepenuhnya betapa luar biasanya Allah kita itu. Dia sangat sanggup, bahkan terlebih dari sanggup ketika dibandingkan dengan semua manusia di dunia ini. Dia berjanji dalam firman-Nya dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan menyadari dan mengerti bahwa Tuhan yang kita percaya dan kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, maka dalam menjalani kehidupan ini mungkin saja kita berhadapan dengan tantangan, kesulitan, atau masalah yang bertubi-tubi. Namun kita takkan menjadi khawatir, takkan menjadi takut, melainkan dengan penuh keyakinan dan kepastian Tuhan yang ajaib sanggup memimpin, menolong, dan menyatakan karya perbuatan yang ajaib, mujizat yang luar biasa, gagah perkasa, dahsyat, dan luar biasa. Itu akan terjadi sehingga mujizat demi mujizat terjadi bagi kebesaran dan kemuliaan namanya, dan kita pun akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang yang menang. Dalam perjalanan iman, terkadang kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan, dan ketidakpastian. Tetapi bagaimana kita merespons tantangan itu sangat bergantung pada pemahaman kita tentang Tuhan mana yang kita percaya, yang kita sembah. Tantangan, kesulitan bisa saja berat, namun bila kita percaya dan menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, Sang Penolong, Sang Penebus, dan Dia adalah Bapa yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa dan luar biasa,
maka seharusnya kita menjadi tenang. Kita tak akan panik, tak usah khawatir ataupun takut. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik pula. Dengan langkah yakin dan pasti, kita menuju kepada tujuan kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 8-9 menyatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, dari acuan kedua ayat di atas, kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana dan jalannya yang jauh lebih tinggi daripada rencana dan jalan manusia. Ya, seperti seorang anak yang melihat dari bawah sehelai kain yang sedang disulam oleh ibunya. Anak itu bingung mengapa ibunya memakai beragam benang banyak sekali, ya, dan terkesan begitu ruwet dan semrawut, apalagi harus mengerjakannya untuk waktu yang cukup lama. Dalam pandangan sang anak, ini semua ada sia-sia, sama sekali tidak ada indahnya, dan apa yang dikerjakan ibunya itu tidak menarik. Setelah beberapa waktu berselang, sang ibu memanggil anaknya ke atas untuk melihat dari atas hasil sulamannya. Tanpa ekspektasi yang tinggi, sang anak pun naik dan duduk di pangkuan ibu. Seketika itu juga ia terheran, terkagum-kagum melihat hasil sulaman, bunga-bunga yang begitu indah dengan latar belakang pemandangan matahari terbit dan sebagainya. Sungguh luar biasa, indah anak itu, hampir tak percaya melihatnya. Karena dari bawah yang dilihatnya hanyalah benang-benang kusut yang ruwet, yang kacau. Kemudian ibunya pun berkata, "Anakku, dari bawah memang nampaknya ruwet dan kacau. Tapi engkau tidak menyadari bahwa di atas kain ini sudah ada gambar pola yang dirancangkan. Sudah ada pola yang sudah ibu buat, ibu tinggal hanya menyulam mengikuti pola itu. Sekarang dengan melihat dari atas, kamu dapat melihat keindahan dari apa yang ibu lakukan, kan? Demikian pula halnya dengan hidup Anda dan saya. Mungkin saja ada di antara kita yang selama bertahun-tahun sering melihat dari bawah ke atas dan bertanya, berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang Kau lakukan? Mengapa semuanya begitu berantakan dan semrawut? Semuanya begitu kacau, begitu banyak masalah dalam hidupku. Mengapa semuanya itu Kau izinkan terjadi? Oh Tuhan." Padahal sesungguhnya Tuhan sedang menyulam kehidupan Anda dan saya yang akan jadi begitu indah nantinya. Semuanya Tuhan rancang dengan luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda dan saya. Seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang tidak asing lagi buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seringkali kita baru bisa melihat keajaiban, rancangan, dan pertolongan Tuhan ketika kita sudah melewati tantangan pergumulan hidup. Dan kita bisa lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat bagi kehidupan kita, pemeliharaannya yang sempurna, bahkan apa yang tampaknya musibah atau malapetaka pada awal dapat Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberkati kita. Seperti Yusuf yang harus mengalami kerasiap hidup dalam penjara, bukan karena kesalahannya, tapi karena komitmennya untuk hidup menurut kebenaran. Tapi justru dalam penjaralah ia menerima keajaiban, rancangan Tuhan yang luar biasa. Jauh melebihi apa yang bisa dirancangkan oleh manusia siapapun. Dalam penjara itu, Yusuf berkesempatan untuk mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti yang kelak justru menjadi jalan baginya untuk mengartikan mimpi bagi Firaun, pemimpin Mesir yang sangat berkuasa saat itu, yang kemudian justru oleh Firaun memberikan dia promosi yang luar biasa bagi Yusuf, sehingga dia diangkat
menjadi pemimpin nomor 2 yang paling berkuasa di seantero Mesir setelah Firaun. Demikian juga halnya dengan Paulus yang menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan siksaan selama pelayanannya. Bahkan ia ditangkap, ia dijebloskan ke dalam penjara yang bagi banyak orang terlihat seperti bencana, tapi justru adalah bagian dari rencana Tuhan demi Injil dapat disebarluaskan, diberitakan lebih lagi. Dalam penjara itu, Paulus memiliki waktu dan kesempatan untuk menulis surat-surat kepada para jemaat. 4 dari 13 surat Paulus yang tersimpan dalam Perjanjian Baru ditulisnya di dalam penjara. Penjara yang seharusnya mengungkung, bahkan mematikan kesempatan baginya untuk pelayanan, tapi di tangan Tuhan justru memberikan kesempatan bagi Paulus untuk hidup lebih berdampak dan menyebarkan firman Injil lebih luas lagi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7, Paulus menuliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dan ayat ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada suatu alasan apapun bagi kita untuk takut atau khawatir, karena tidak ada yang dapat membatasi Tuhan dalam berkarya, dalam bekerja, dan menyatakan mukjizat. Apa yang tampaknya kacau, penuh masalah, mengkhawatirkan, bahkan tanpa pengharapan sekalipun, di tangan Tuhan dapat mendatangkan kebaikan, bahkan melebihi apa yang manusia dapat pikirkan atau bayangkan. Dan ketika kita memahami, menyadari betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita pasti akan menemukan kekuatan dan keyakinan dalam menghadapi tantangan, kesulitan yang bagaimanapun, apapun juga di dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, namun ketika menyadari dan mengerti bahwa kita percaya kepada Tuhan yang ajaib, Dia memegang kendali penuh atas setiap situasi dan kondisi. Tidak ada yang terjadi di luar kuasanya, sehingga kita memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan, dan dapat senantiasa kita mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sejati, karena Tuhan yang ajaib telah merancangkan dan menjamin hidup serta masa depan kita. Semua itu pasti akan menjadi indah seturut dengan rancangannya. Bahkan di saat kita diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, pemahaman kita tentang Tuhan yang ajaib dapat meneguhkan keyakinan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan solusi atau jalan keluar. Seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Segala pencobaan yang kita alami saat ini tidaklah melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu bersama Tuhan. Pemirsa sekalian, ketika kita menghadapi masalah atau ketidakpastian dalam hidup ini, janganlah kita melupakan kebesaran Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Pemahaman ini bukanlah untuk menghilangkan tantangan, tetapi untuk memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak sendirian, karena kita memiliki Tuhan yang setia. Dia mau setia menyertai kita, setia mengasihi kita, setia menolong kita. Ingatlah bahwa setiap hari adalah anugerah dari Tuhan, dan setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengalami keajaibannya. Marilah kita hidup dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan itu ajaib, dahsyat, dan setiap langkah hidup kita ada dalam pengamatannya, dan pasti akan diarahkannya ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebagai umat yang percaya dan menyembah Tuhan yang ajaib, mari kita hidup dengan sikap penuh syukur,
ketenangan, keyakinan, dan kepastian. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Ciri yang ketiga bagi orang yang mau menyadari dan mengerti Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang ajaib. Ia akan berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Merenung kembali kehidupan yang telah kita lalui. Sungguh sangat banyak kebaikan demi kebaikan, karya perbuatan Tuhan yang ajaib, dan mujizat demi mujizat yang telah kita terima dan kita alami dari Tuhan yang ajaib, dahsyat, perkasa, dan luar biasa itu. Respons terbaik yang paling tepat selain menghargai, mensyukuri, memuliakan nama Tuhan, juga perlu diiringi suatu sikap hati yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, perintah dan dorongan yang dinyatakannya, seyoknya ialah kita taati dengan tekun dan setia. Karena dengan demikian, sekalipun kita tetap tidak mampu untuk membalas segala kebaikan, kasih karunia, keselamatan, dan kemurahan, dan karya kuasanya yang ajaib dalam hidup kita. Namun sedikitnya kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya. Keajaiban terbesar dari Tuhan yang pernah dialami manusia adalah keselamatan. Sejak jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, sebagai keturunannya kita juga mewarisi dosa asal. Sehingga tak seorang pun yang suci, tak seorang pun yang murni, sempurna, karena telah tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun, di dalam ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan diri sendiri, Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, untuk menjadi jalan keselamatan dan pemulihan agar manusia dapat kembali kepada Bapa. Ini adalah hal yang sangat ajaib dan luar biasa. Karena Allah yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dengan segala keperkasaan dan kedahsyatannya, Dia memilih untuk turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia menanggung siksaan, derita yang tidak seharusnya ditanggung. Bahkan Dia mati dengan cara yang mengenaskan, layaknya orang hukuman. Sebelum akhirnya Dia bangkit dari kematian, ya, mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu maut. Sungguh ini merupakan suatu karya Tuhan yang sangat ajaib. Amazing Grace atau sangat besar anugerahnya adalah lagu him
yang mendunia dan telah diterjemahkan dan dinyanyikan dalam berbagai bahasa dan telah menyentuh begitu banyak orang. Lagu itu ditulis oleh John Newton, seorang kebangsaan Inggris yang bekerja sebagai kelasi atau awak kapal yang tidak mengenal Tuhan saat itu. Namun saat ia sedang berada dalam perjalanan laut, badai yang hebat dan besar menghantam kapal yang ditumpanginya di daerah Irlandia. Begitu dahsyat kekuatan badai itu sampai ia pun berseru kepada Tuhan memohon kasih karunia bagi dirinya yang berdosa itu. Setelah dirinya selamat secara fisik, selamat pula jiwanya karena dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam amukan laut. Ia bertobat. Dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Selanjutnya menurut sejarah, ia menjadi seorang hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita juga akan seorang pahlawan iman yang lain dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus, yang menyadari dirinya seharusnya binasa, tetapi oleh kasih karunia Allah yang ajaib, amazing grace, Tuhan menyelamatkan dan memakainya sebagai alatnya. Berikut adalah beberapa ungkapan Paulus yang menggambarkan rasa syukur dan tekad untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah menebus hidupnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 berkata, tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 2 Korintus pasal 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ambillah waktu sejenak untuk merenung kembali perjalanan hidup, maka kita akan dapati bahwa sepanjang hidup kita penuh dengan keajaiban Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh besar dalam kandungan ibu, semua organ dan anggota tubuh Tuhan rancang dengan begitu canggih dan sempurna. Bagaimana kita dilahirkan sebagai seorang bayi yang tidak berdaya, namun oleh pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kita dapat bertumbuh dewasa sampai seperti sekarang ini. Mencermati perjalanan hidup, kita pernah jatuh, bangun seperti roller coaster. Seringkali merasa hidup berada di ujung tanduk dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang begitu menakutkan. Tetapi Tuhan tuntun kita dengan ajaib sehingga kini segala sesuatunya dapat terlewati. Kita menyaksikan sendiri, sesungguhnya Tuhan yang memimpin dan menyertai kita adalah Sang Miracle Worker. Segala perbuatannya dahsyat dan ajaib. Dia ada Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Menyadari betapa ajaibnya Tuhan dan karya perbuatannya dalam hidup kita, Sang Pencipta segala sesuatu, pemelihara kehidupan, telah melimpahkan kasih-Nya yang tak terbatas ke dalam hidup kita. Maka sepatutnya lah hati kita melimpah dengan rasa syukur atas segala kebaikan-Nya. Kita juga akan terdorong oleh hasrat yang mendalam untuk menyenangkan hati Tuhan, membalas segala kebaikan-Nya dan hidup mau berkenan kepada-Nya. Kita sadar jika kita dapat hidup sampai hari ini semata-mata karena Tuhan, dan sepatutnya lah Tuhan menjadi pusat hidup kita. Jangan merasa berat menaati kehendak Tuhan, melainkan sikapilah sebagai satu kesempatan yang berharga untuk bisa menyatakan kasih kita pada Tuhan dan membalas segala kebaikan-Nya. Apa yang difirmankan Tuhan, renungkan, praktekkan dengan tanpa harus diingatkan atau ditegur. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kita senantiasa harus koreksi diri, sadar, bertobat dan berubah, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Ada seorang istri dari majelis yang sering menunjukkan sikap skeptis, tidak mudah untuk percaya atau menerima sesuatu bila yang tidak masuk logikanya, baik terhadap khotbah pendeta atau penyampaian tafsiran ayat Alkitab. Stigma-stigma yang disampaikan, yang didengar, kesaksian pengalaman hidup orang
atau mujizat yang terjadi pada seseorang dalam bentuk yang bagaimanapun. Suatu ketika Tuhan izinkan istri majelis ini mengalami gangguan kesehatan, khususnya pada pikirannya yang terasa tidak mampu dikontrol lagi, tidak bisa diajak kompromi, dan ia mengalami kehidupan dalam halusinasi, mengalami banyak fenomena yang aneh-aneh, seperti ia bisa melihat dirinya dalam dimensi lain, di mana ia sedang berbicara dengan seseorang. Ia bisa melihat suaminya bagaikan di layar kaca. Pikirannya juga terganggu dengan banyak hal yang membuat pikirannya kacau balau, galau dan takut. Selama 10 hari, ia terganggu amat sangat secara kejiwaan, mental, dan membuatnya amat sangat menderita, bagaikan depresi, gangguan mental. Namun ia tidak berani utarakan dengan jujur hal ihwal yang dialaminya kepada suaminya karena dia takut dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Pada hari ke-10, penderitaannya boleh kata sudah sampai memuncak. Maka ia terpaksa memberanikan diri untuk meminta suaminya mendoakannya. Ketika suaminya mendoakannya dengan tumpang tangan di atas batok kepalanya sebagai tanda mendoakan otaknya, sang suami mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu terasa batok kepalanya seolah-olah menjadi lembek atau lunak, bahkan bergetar ketika mendoakan. Dan seketika itu juga istrinya mengalami kesembuhan dan pemulihan sempurna hingga saat ini. Otak, pikiran, jiwa, mental, dan fisik seluruhnya sembuh seketika. Mereka berdua suami istri menyaksikan dan mengalami karya perbuatan dan mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Majelis tersebut dan istrinya mengalami mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang ajaib itu dalam berbagai aspek kehidupan, dalam begitu banyak bentuk dan macam ragam keajaiban yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan dan melalui kehidupan mereka, bahkan dalam kesehatan mereka, usaha mereka, keuangan mereka, kehidupan keluarga, dan pelayanan mereka. Kini suami istri berduanya telah tinggalkan semua usaha sekulernya dan perusahaan-perusahaan mereka, dan mereka menjadi pendeta dengan mendirikan gereja-gereja dan berbagai pelayanan lainnya. Sungguh Tuhan Yesus yang ajaib senantiasa nyata di dalam dan melalui kehidupan mereka, di dalam berbagai bentuk dan di dalam segala aspek kehidupan. Tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk melakukan terobosan dan mengambil keputusan seperti itu. Namun karena Tuhan yang ajaib telah menyatakan diri, menyatakan kehendaknya, perintah dan dorongan yang begitu nyata melalui berbagai peristiwa, pengalaman, mujizat, pimpinan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, membuat mereka tidak bisa menolak dan mereka bertekad bulat untuk mau berusaha menjadi suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan menjawab panggilan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. All by grace. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku bersama
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu. Kami tahu dan kami harus percaya dan yakin, dan kami harus menyadari dan mengerti Tuhan yang kami percaya, yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Oh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh Tuhan, ya kami bersyukur Tuhan, karena mengerti dan menyadari demikian. Biar kami boleh betul-betul semakin hari semakin ingin mengenal-Mu lebih dalam, ingin bersekutu, ingin melekat kepadamu, ingin bergaul karib, bergaul akrab dengan Engkau. Dan kami juga mau Tuhan menjalani kehidupan, suatu kehidupan yang mantap, kehidupan yang mapan, kehidupan yang tenang, teduh, bukan dalam keadaan kegoncangan, ketidakpastian. Kami harus menjalani suatu kehidupan yang penuh keyakinan dan kepastian, karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, ada beserta dengan kami. Dan lebih dari itu Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, kami mau senantiasa bertekad untuk menyenangkan hati-Mu dan hidup berkenan kepadamu, karena terlalu banyak, terlalu besar karya-Mu yang ajaib yang telah Engkau nyatakan, perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, boleh menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami. Kami boleh bertumbuh ke level lebih tinggi, untuk kami boleh hidup lebih-lebih lagi menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, nama yang berjasa, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Ya, kita akan doa syafaat saat ini. Saya pertama-tama doakan Anda yang sedang transformasikan hidupmu dan ingin mengelola atau memulai satu usaha baru, dan engkau sudah mengadakan persiapan, eksperimen, dan maaf kata, Anda pun tidak yakin, betulkah ini pimpinan Tuhan? Karena itu, sebelum lebih lanjut, kita berdoa buat Anda. Anda percaya Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera dan pewahyuan, sehingga engkau mengerti, jika Dia yang berkenan, Dia Allah yang luar biasa, ajaib, perkasa, dan tidak ada mustahil bagi Tuhan ini. Maka Tuhan Yesus akan menolongmu dan merintis usaha baru itu dalam kehendak Tuhan, dan engkau boleh diberkati sedemikian rupa, boleh menjadi berkat. Taruh dua tanganmu di atas saudaramu. Kami bersyukur untuk yang sudah mulai mempersiapkan, ingin memulai suatu usaha baru. Dia belum tahu dengan jelas pasti apakah Tuhan memang betul ini adalah pimpinanmu. Tuhan kasih dia damai sejahtera, kasih dia pewahyuan supaya dia mengerti dengan jelas apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, sehingga dalam segala persiapan kalau memang engkau menghendaki untuk memulai usaha demikian, maka kami akan melihat tangan kasih dan kuasa-Mu, kesetiaan-Mu, keajaiban-Mu akan menyertai segala apa yang dipersiapkan dan akan dikerjakan ke depan. Sehingga dia boleh berhasil, bukan gagal, akan naik bukan turun, akan dibuat Tuhan diberkati dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kedua, saya berdoa untuk Anda yang gangguan hemoroid atau ambeien, wasir. Anda sampai berdarah-darah, sampai sakit. Ya, percaya bagi manusia hal itu tak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Kita berdoa, kalau Tuhan memimpinmu untuk operasi saja. Dan percaya Tuhan berikan kelancaran. Kalau Tuhan mau lakukan mujizat langsung, tanpa operasi pun, wasirmu kering dan keluar sendiri, sembuh dalam nama Yesus. Taruh dua tangan di saudaramu, percaya Tuhan, aku doa untuk mereka yang mengalami wasir, ambeien, hemoroid, sampai sangat-sangat menderita, pendarahan dan lain sebagainya. Tuhan, mari nyatakan kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, sembuhkan dia dengan langsung. Engkau turun tangan, jamah, dan segera sempurna, sembuh, tidak sakit lagi, bahkan hemoroidnya atau wasirnya bisa lepas dan dia sembuh. Dan kalau memang dia harus Tuhan pimpin kepada operasi, Tuhan berikan dia ketenangan, dan operasi berhasil, dan dia pun boleh mengalami
pemulihan yang maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami terima mujizat. Haleluya, amin. Haleluya. Anda yang telinga kanan mendenging, saat ini sedang mendenging, suaranya nging, deru angin, atau ombak, atau apapun juga saat ini. Taruh jari telunjuk kananmu, taruh di atas lubang telinga kananmu, berdoa dalam nama Yesus. Kita berdoa sehati. Kami hentikan dalam nama Yesus suara bising mendenging yang mengganggu telinga kanan yang menderita saat ini. Berhenti dalam nama Yesus. Jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Mulia bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang tensi darahnya tinggi, tekanan darah tinggi, taruh tanganmu di dadamu, alami mujizat. Dalam nama Yesus, bagi yang penderita tekanan darah tinggi, selain dia harus sadar jaga makan, namun mujizat Tuhan bisa lakukan bagi dia dan akan terjadi. Tekanan darahnya bisa menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Mustahil bagi manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan lakukan mujizat, sembuhkan dia. Tekanan darahnya menjadi normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang menderita gangguan pada levermu saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Jangan khawatir dan jangan takut. Percaya, mujizat dalam nama Yesus masih terus terjadi. Taruh tanganmu di atas dadamu. Tuhan, mereka yang gangguan level, tingkat bagaimanapun juga gangguan terjadi, kami redam, kami stop. Jangan sampai merusak, sampai harus mengalami hal-hal yang lebih fatal. Di dalam nama Tuhan Yesus, levernya Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anda yang mengalami benjolan, khususnya wanita yang benjolannya di buah dadamu, kamu taruh tanganmu di atas benjolan tersebut. Dalam nama Yesus kita doa. Dalam nama Yesus. Benjolan di buah dada yang terjadi, kekhawatiran, ketakutan, takut memburuk sampai menjadi kanker payudara dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, kami percaya benjolan itu kempes saat ini. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan. Mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Terakhir saya doakan Anda yang bergumul untuk penjualan properti. Taruh dua tanganmu di dadamu. Percaya Tuhan buka jalan. Tidak bisa menutup. Dan Tuhan beri kelancaran untuk terjual sempurna segera. Tanpa penundaan. Semuanya lancar. Dalam nama Yesus, kami doakan mereka yang ingin menjual properti. Dan sedang proses untuk penjualan jual beli. Dan segala persiapan lainnya. Dalam nama Yesus, segala halangan apapun gangguan, kami tolak dalam nama Yesus, dan kami terima kelancaran. Penjualan propertinya berhasil, sukses, lancar, terjual dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semua, kita bawa semua pergumulan kita, masalah, kerinduan, keinginan-keinginan kita, ataupun apa yang menjadi kesulitan yang kita hadapi. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Taruh dua tangan di dadamu. Hamba berdoa sehati dengan mereka mengalami berbagai pergumulan, masalah, kesulitan, atau kerinduan-kerinduan hati yang masih sampai saat ini belum terjawab oleh Tuhan. Mari Tuhan,
belas kasihan-Mu turun atasnya. Dan kami sehati berdoa dan kami pegang firman-Mu. Bila kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jawab mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Orang tua keluarga yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang bergumul untuk keselamatan keluarga besar, Tuhan selamatkan. Dan Tuhan lakukan mujizat bagi mereka yang mengalami pergumulan soal pekerjaan, soal jodoh, soal masa depan, soal usaha, soal keuangan, atau persoalan-persoalan lain yang mereka mengalami kendala. Mari Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan nyata bagi yang percaya, tidak pernah akan dipermalukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat dan kami yang percaya, kami sudah dijamah, kami sudah terima jawaban doa. Haleluya, Yesus ajaib. Amin, haleluya. Tuhan, akhirnya kami mau sudahi episode ke-130 dari All by Grace kali ini. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Sempurnakan apa yang telah kami dengar. Boleh menjadi rema bagi kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan puji nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati semua pemirsa setia yang telah mengikuti program All by Grace hingga saat ini. Berkati pekerjaan usaha, keuangan, kesehatan, kehidupan keluarga, studi, perjodohan, dan masa depan semuanya dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu. Anda tadakan tangan, buka hatimu, terima berkat. Kemurahan Allah Bapa yang luar biasa, kasih setia dalam nama Yesus, serta kuasa ajaib dari Roh Kudus akan menjadi berkat bagi Anda sekalian mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, sampai Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat ini. Mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan demikian, kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan All by Grace program episode ke-130. Jumpa kembali Jumat mendatang di waktu yang sama 18.30. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.